Ya, clear ya, estimasi parameter. Oke. Tadi kita sudah bicara mengenai em, apa? eh, Distribusi T dan distribusi F. Sudah belajar juga mengenai pengujian hipotesis. Sekarang kita belajar mengenai estimasi parameter. Nah, kalau kita bicara mengenai estimasi parameter, itu kan sebenarnya gini. Kayak kasus tadi ya teman-teman ya, kalau teman-teman bicara mengenai tinggi badan ya, tinggi badan itu diukur tidak hanya dalam satu titik. Kenapa? Karena beda alat ukur, beda juga hasilnya. Beda seperti kalau teman-teman menghitung banyaknya keluarga, ya. Teman-teman nggak butuh alat ukur, teman-teman tinggal dihitung saja. Dalam keluarga itu ada lima, tiga anak, ibu satu. Ibu satu, tiga anak, orang tua dua, lima, ya kan? Nggak kan? Nggak ada yang beda, nggak ada antara saya sama kamu ya. Itu 5,5, ada baby di dalam, enggak. Kita semua udah sepakat dan lima lah. Pokoknya dihitung satu, dua, tiga, empat, lima, kan gitu ya kan, jumlah kecelakaan di jalan tol ya kan, nggak ada hitungan setengah ya kan, kita sudah sepakat semuanya itu nilainya sekian gitu kan, karena bisa dicacah, bisa dihitung. Tapi kalau tinggi badan nggak bisa, ya kan, tinggi badan nggak bisa. Tinggi badan itu diukur dengan bentuk interval sebenarnya. Jadi kalau kamu nulis di dalam titik itu kurang kurang em, kurang apa ya, kurang valid gitu. Jadi harusnya dalam bentuk interval. Jadi berat badannya dari sini sampai sini karena itu tergantung alat ukur. Tapi kan ini ibaratnya teori ya, teori istilahnya dalam konsep teoritis. Padahal sebenarnya pada aplikasi kita nggak pernah ya bilang seperti itu gitu. Kita bicara mengenai teoritisnya gitu ya teman-teman. Nah sama seperti kalau kita bicara mengenai populasi rata-rata pendapatan dari pendapatan mahasiswa unsia lah, gitu aja lah. Ya, pendapatan mahasiswa unsia. Kita nggak bakal bicara dalam satu titik, ya nggak? Bisa nggak kita bikin, udah rata-ratanya segini? Boleh gitu kan. Tapi kan kurang bisa untuk menunjukkan suatu informasi secara lengkap. Ya, kalau kita bilang udah rata-ratanya, kita udah rata-rata, misalnya pendapatannya 10 juta per bulan, amin kan gitu ya, gitu kan. Tapi kita belum bisa informasi 10 juta dengan rata-rata satu titik dia itu 10 juta itu gitu. Kita tidak bisa memberikan informasi secara lengkap, secara sistematik, tapi simple gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan estimasi parameter. Karena nanti kita akan belajar mengenai estimasi titik yang tadi kita bilangin tadi ya. Pakai rata-rata lah. Udahlah, kita pakai rata-rata aja. Pendapatan mahasiswa unsia 10 juta kan gitu. Atau kita bisa gunakan, udahlah titik tengahnya aja, mediannya. Kan kita udah belajar median. Udah kita pakai modusnya aja kan gitu. Itu namanya estimasi titik. Karena pada satu titik, pada satu angka tertentu. Kita belajar itu nanti. Jadi dikira-kira segitu. Tapi kalau misalnya tapi kelemahannya banyak banget estimasi titik itu ya. Yang paling bisa kita terima ataupun lebih valid itu adalah estimasi interval. Ya, estimasi interval. Nah, di sini nanti teman-teman akan belajar tentang apa sih penduga dari parameter. Karena tadi kan teman-teman dulu awal tuh udah pernah saya sempat singgung ya. Ada parameter, ada statistik. Kalau parameter itu berarti penduga di populasi. Penduga di populasi apa, Bu? Penduga di populasi ada mu, ya kan? Mu itu kan rata-rata untuk populasi, ya kan? Ada sigma yang bentuknya tadi yang teman-teman udah lihat ya, sigma bentuknya kayak apa, tahu tadi deh, ingat ya. Itu adalah penduga parameter, yaitu penduga populasi. Sedangkan ada juga penduga pada sampel. Penduga pada sampel apa? X bar untuk rata-rata, S standar deviasi untuk sampel kan gitu. Nah, kita eh, ini aja ya, ini banyak banget kan. Jadi saya jam aja yang penting-pentingnya aja. Mm-mm. Ah, apa sih suatu kriteria dikatakan bahwasanya penduga itu dikatakan penduga baik? Ya, X bar itu dikatakan penduga baik bagi mu atau populasi. Kenapa? Karena dia memenuhi karakteristik ini. Yang pertama adalah unbiased atau tidak bias.
Apa yang disebut tidak bias? Tidak bias itu adalah jika ekspektasi dari penduganya itu akan sama dengan parameter populasi sebenarnya. Gitu. Terus kemudian, nah berarti ekspektasi dan X bar itu sama dengan dengan mu, dikatakan tidak bias. Kemudian yang kedua efisien, dikatakan efisien jika simpangan baku atau variasi dari penduga tersebut itu memiliki variasi paling kecil dibandingkan dengan penduga-penduga yang lain. Nah, X bar ini kalau kita cari variasinya itu ternyata paling kecil dibandingkan kayak seperti mencari variasi dari median, modus gitu kan, variasinya itu ternyata paling kecil kalau kita menggunakan X bar. Kemudian dia konsisten. Konsisten itu jika ukuran sampelnya bertambah besar, nah, tapi semakin besar nilai penduga tersebut, X barnya tentu akan mendekati populasi yang sebenarnya, begitu. Nggak usah saya bacakan ini nih ya. Kemudian sufficient. Sufficient itu cukup. Cukup itu berarti dia menggunakan semua informasi yang tersedia di dalam sampel, ya. Jadi dalam sampel itu informasinya tersedia sebagaimana di populasi. Makanya syarat suatu sampel yang baik itu tidak hanya sekedar bagian dari populasi, tetapi dia harus memiliki unsur-unsur atau memiliki sifat-sifat atau kriteria-kriteria yang mendekati populasi seperti itu. Kemudian ada asymptotic non bias ya. Ini hmm, jadi ketika sampel semakin besar, maka penduganya biasnya akan semakin kecil. Ini sifat dari apa namanya populasi gitu. Apa saja eh, penduga yang baik? Contohnya adalah X bar tadi kan, X bar. Nah, kemudian ada lagi nggak? Ada. Contohnya adalah sigma nih, S S kuadrat. Tadi aku udah bilang kan, S kuadrat itu penduga untuk varian populasi. S kuadrat itu variansi sampel adalah penduga untuk variansi populasi. Nah, nanti rumus variansi sampel itu dikurangin satu ya, ada n-1-nya. Kalau misalnya sigma kuadrat kan seper n, sigma xi dikurangi x bar. Tapi x bar kuadrat ya. Kalau x kuadrat itu harus dikurangin satu, bukan n. Karena yang namanya sampel harus kurang daripada populasi. Kalau n populasi itu n, berarti sampelnya n kurang satu. Kemudian ada lagi yang lain namanya proporsi. Proporsi itu mm, adalah nilai dari apa kayak seperti peluangnya gitu ya. Jadi kan ini ada di bagi N nih. Jadi proporsi proporsionalnya dia gitu. Jadi dari jumlah elemen yang dimiliki dibagi dengan sampelnya. Nanti kita belajar proporsi teman-teman ya. Kemudian penduga median. Hmm, penduga median. Nah, penduga median juga. Kemudian parameter regresi. Ingat ini bukan median ya, penduga median. Nah, ini penduga parameter regresi. Ya, nanti kita belajar nih regresi di pertemuan ke-14, 13, 14. Regresi ini juga adalah penduga yang baik gitu kan. Makanya ini kita bisa menjadi acuan bagi kita untuk membuat hubungan pengaruh antara variabel X dan variabel Y kan gitu. Kemudian banyak nih ya, ternyata ada juga T, kita juga jarang ketemu. Ada juga nih penduga yang bukan yang tidak baik. Penduga yang tidak baik adalah yang satu yang pertama, kalau misalnya variansi dari sampel ini tidak dikurangin satu, itu akan menjadi penduga tidak baik. Kemudian yang kedua nilai median. Ingat ya tadi penduga median baik, tapi nilai median. Jadi kayak seperti pengganti dari rata-rata digunakan median. Median itu bukan penduga baik. Kenapa? Karena median itu menggambarkan titik tengah data. Sedangkan rata-rata itu mengukur seluruh distribusi. Jadi kalau misalnya median itu kan kita kan hanya menjelaskan posisi tengahnya saja. Tapi overall yang dipakai kan cuma posisi yang di tengahnya saja atau yang deket-deket sama tengahnya saja. Batas bawah, batas atasnya kita nggak tahu pakai. Makanya dikatakan penduga yang tidak baik gitu. Kemudian nilai maksimal sama nilai minimal juga dikatakan penduga tidak baik. Nah, proporsi dari satu pengamatan itu juga dikatakan penduga yang tidak baik.
gitu. Oke, banyak kok yang mengatakan duga tidak baik nih. Eh, Penduga dari variansi juga bukan tidak baik. Nah, sekarang kita masuk penduga titik. Tadi kan Bu Silvana udah bilang penduga titik itu berarti kamu eh, apa ya, menetapkan satu titik yang dijadikan penduga dari populasi gitu. Contoh misalnya nih, ingin mengetahui tinggi badan orang yang tinggal di Tangerang Selatan. Kan nggak mungkin kan kita mengukur tinggi badan semua orang gitu. Terus kita ambil sampel acak 1.000 dari populasi di Tangerang. Berapa populasi Tangerang? Ya pasti lebih dari 1.000. Setelah ngukur 1.000, ternyata tinggi badannya rata-ratanya adalah 164 gitu. Nah, dalam kasus ini kita menggunakan rata-rata sampel, yaitu 164 sebagai penduga titik. Ini, jadi 164 adalah penduga titik. Ada lagi penduga rata-rata penghasilan. Dari 500 orang yang disurvei, ternyata 7 juta nih rata-ratanya. Berarti 7 juta adalah penduga titik. Nah, seperti mana yang tadi Ibu Silva sampaikan, gitu kan, penduga titik itu memiliki kelemahan. Kelemahannya itu yang pertama adalah variabilitas nilai dari nilai statistiknya gitu. Jadi penduga titik ini jadi bisa jadi ada pendugaan titik yang berbeda antara sampel satu dengan sampel yang lain. Misal nih, kita ngambil 1.000 pertama nih ya. Kita dapatkan nilainya adalah 164. Kemudian kita coba lagi ngambil 1.000 hari kedua. Gitu dengan random lagi. Bisa jadi berbeda, tidak 164 tapi 163. Hari ketiga ambil lagi 1.000 ya. Kita jumlahin lagi ternyata hasilnya juga tidak sama dengan sebelumnya. Berarti ada variabilitas nilai statistik. Jadi tidak ada yang namanya nilai yang pasti gitu kan. Kemudian ini ya, keterbatasannya juga tidak memberikan informasi seberapa dekat dengan parameter populasi. Kemudian tidak pasti dalam pengambilan keputusan. Nah, alternatif yang terbaik adalah yang kita akan belajar nih sekarang, yaitu pendugaan interval, ya, pendugaan interval. Nah, sekarang Ibu mau share PPT. Oke, sudah lihat PPT teman-teman? Yuk, yang lain-lain yang mungkin tadi belum bikin apa chat-chat, ya chat aja deh sekarang karena kemarin ada yang protes sama Bu Silvana, Bu, aku tidak ada, padahal aku sudah ngechat ternyata dia ngechatnya sebelum Ibu rekam, teman-teman. Sebelum direkam kan ada tuh Ibu nunggu dulu tuh kan ya belum direkam, dia ngechatnya di awal, habis itu dia nggak ngechat. Terus nggak Ibu masukin ke data, ya Ibu juga dapatnya datanya kan dari itu, nggak mungkin ibu juga meng ini-inikan kalian ya nggak mungkin lah. Kalau kalian memang ngisi ngisi lah pasti ibu akan ini gitu kan. Tapi datanya nggak ada gimana dong? Yang kerekam kan ketika ada ya ke chat itu ya chat tertulis itu kan ketika direkam. Ketika nggak pas direkam nggak ada ya. Baik teman-teman sekarang kita masuk ke ini ya. Bismillah. Yang pertama adalah kita belajar tentang apa namanya estimasi interval untuk perlukaan parameter untuk rata-rata ya. Nah, ini dibagi menjadi ketika populasinya terbatas, kalau populasi tidak terbatas. Yang pertama adalah populasi tidak terbatas. Populasi tidak terbatas itu berarti tidak tidak dijelaskan berapa nilai n besarnya. Sebentar, ini salah. Lalu ya, batuk. Oke, udah ya. Nih. Nah, jadi ada populasi yang tidak terbatas dan populasi terbatas. Kalau tidak terbatas kan berarti kita nggak tahu tuh populasinya sampai berapa nih sampel kita ini gitu. Kadang kan kita kan mau ambil sampel segini nih, tapi kita nggak tahu populasinya. Nah, ini berarti yang pertama ini gitu. Nah, teman-teman, yang namanya interval berarti kan bentuknya selang ya. Ada batas bawah, ada batas atas. Nah, ini yang disebut dengan batas bawah. Ini batas bawah. Ya, ini batas bawah, ini yang disebut dengan batas atas.
ya. Begitu. Tengah-tengahnya karena minta rata-rata, rata-rata berarti kan mu-nya. Karena dia populasi pakainya mu. Diduga oleh rata-rata. Jadi rata-rata X bar kan gitu. Jadi rumusnya ada X bar dikurangi Z alfa per 2 dikali. Nah, ini yang disebut dengan faktor koreksi. Atau standar deviasi. Namanya standar error, maaf. Ini disebut dengan standar error. SE. Standar error. Nah, begini nih. Karena lagi nggak bawa pulpen. Standar error. Ini standar error. Ini juga standar error nih. Nah, ini juga standar error. Tuh. Hmm. Nah, jadi X bar dikurangi Z alfa per 2 dikali X. Jadi standar error dikurang mu lebih kecil daripada ini kan gitu. Nah, ini yang disebut dengan standar error. Nah, kemudian kalau pendugaan parameter rata-rata mu untuk populasi yang terbatas, artinya ada nilai n-nya kita tahu nih, n besarnya ketahuan. Nanti ya, ini standar errornya akan dikalikan yang namanya faktor koreksi. Ini faktor koreksi namanya, faktor koreksi. Rumusnya adalah akar dari n besar dikurangi n kecil dibagi n besar dikurangi satu. Ya, ini rumusnya sama kayak atas, cuman bedanya ini standar errornya nanti dihitung dengan rumus yang ada faktor koreksi. Oke, kita mulai. Kita menghitung. Nah, Bu, bagaimana, Bu, kalau misalnya untuk nilai Z, Bu? Nah, teman-teman, nanti saya kasih eh, PPT, ya, PPT yang PPT. Video, video, video untuk menjelaskan nilai Z. Sekarang kalian terima aja dulu dah, ya. Terima aja dulu. Untuk derajat bebas alfanya 5%, berarti kepercayaan kan 95%, dapatnya 1,96 teman-teman. Kalau alfanya 10%, derajat bebasnya 90%, dapatnya 1,964. Dua ini adalah yang paling sering keluar. Karena jarang kalau ngambil alfa yang 7, 6, 4 tuh jarang. Kalau nggak 5 ya 10. Kenapa? Again, sudah yang namanya perjanjian umum gitu. Sudah sudah perjanjian lah dari sana-sananya. Penelitian-penelitian yang sifatnya sosial tuh nilai kesalahannya tuh dibikin 5% sampai 10% gitu. Karena kan kita ketemu manusia, ketemu faktor-faktor yang susah dikendalikan. Jadi ya nggak mungkin kita mau tingkat kesalahannya 1%, itu terlalu apa? Terlalu muluk-muluk ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke studi kasus yang pertama nih. Kita ingin mencari nilai dari interval kepercayaan dari kepuasan kerja karyawan. Nah, ini adalah untuk yang rata-rata satu, satu ke rata-rata ya. Nah, sebuah perusahaan ingin memperkirakan rata-rata tingkat kepuasan kerja karyawan diukur dari skala 1 hingga 10 di seluruh cabang perusahaan. Sebuah sampel acak berukuran 100 karyawan diambil dari total populasi karyawan dan rata-rata tingkat kepuasan sampel ini adalah 7,5. Oke, berarti X barnya 7,5, simpangan bakunya adalah sigmanya adalah 1,2 dan di sini membuat interval kepercayaan, ingat interval kepercayaan itu 95% berarti alfanya 5% ya. Oke, berarti di sini diketahui X barnya adalah 7,5, sigmanya 1,2, N-nya 100 dan tingkat kepercayaannya 95%, berarti Z-nya yang 95%, 1,96. Nih, sekarang kita hitung standar errornya ya, standar error nih. Rumusnya karena di situ N yang nggak diketahui, berarti populasinya tidak terbatas ya. N besar maksudnya. Berarti nanti rumusnya kita pakai yang ini teman-teman nih, yang ini ya, yang tidak terbatas. Jadi sigma dibagi akar N. 1,2 dibagi dengan akar 100. Akar 100 kan 10. 1,2 dibagi 10, 0,12. Nah, margin of error itu adalah perkalian dengan standar error dengan Z-nya. Z-nya kan 1,6 dikali 0,12 dapatnya 0,2352. Sehingga ya kan ini rumusnya kan tadi kan ini ya. Tuh. Ini ya. X bar dikurang ini. Nah, menjadi ini. Nih, 7,5 dikurangin ini. Di sini kurang. Nah, ini pasti kalau di sini dikurang ini ditambah ya. Itu.
Jadi plus minus gitu ya. Batas bawahnya diminuskan, batas atasnya dipluskan. Sehingga hasilnya 7,2648 mu 7753. Berarti dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata tingkat kepuasan kerja karyawan adalah batas bawahnya 7,26 dan batas atasnya adalah 7,74. Begitu ya teman-teman. Terus sekarang studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua adalah soal tentang estimasi rata-rata waktu penyimpanan produk di gudang. Nih, contohnya nih, sebuah perusahaan distribusi ingin memperkirakan rata-rata waktu penyimpanan produk di gudang sebelum produk tersebut dijual. Jumlah produk di gudang itu sebanyak 200 unit dan populasinya terbatas. Berarti N besarnya diketahui, teman-teman. Berarti N besarnya adalah 200. Sampel acaknya N kecilnya 40. Rata-rata penyimpanannya adalah 15 hari. Kemudian simpangan baku populasinya adalah 4 hari. Ingin tahu nih bagaimana interval kepercayaan 95% untuk rata-rata waktu penyimpanan produk di gudang. Nih teman-teman. Berarti X barnya 15, sigmanya 4, N-nya 200, N kecilnya adalah 40. Berarti menggunakan faktor koreksi ya. Nah, di sini disebutkan tingkat kepercayaannya 95%. Berarti Z alfa per 2-nya adalah 1,96. Nah, standar error rumusnya apa? X bar dikali, ini dikali apa, sigma dibagi akar N. Dapatnya ini ya. Dikalikan dengan faktor koreksinya. Faktor koreksi itu kan akar dari N dikurangin N dibagi N besar dikurangi 1. 200 dikurangin 40 dibagi 200 dikurangi 1. Berarti akar 160 dibagi 199 dapat 0,894. Dikalikan dengan 0,6325 dapatnya adalah 0,5653. Berarti kita kalikan aja standar errornya, margin errornya 1,96 dikali dengan 0,5653 dapatnya 1,108. Sehingga interval kepercayaannya nanti X barnya dikurangin sama margin error mu 15 ditambah 1,18 dapatnya begini ya. Berarti dengan tingkat kepercayaan 95% rata-rata produk penyimpan gudang diperkirakan berada dalam interval 13,892 sampai 16,108 hari. Ini kebetulan contohnya contoh manajemen semua nih ya, mohon maaf ya. Tapi nanti ada kok soal untuk sistem informasi nih sama apa namanya informatika ya, ada kok soalnya. Tapi nggak apa-apa ya buat contoh ya untuk yang manajemen ya. Nah, tadi kita bicara mengenai eh, interval kepercayaan untuk mu-nya untuk mu ya satu mu. Nah, sekarang untuk yang proporsi. Nah, proporsi itu apa? Proporsi itu adalah P sama dengan X dibagi N. Jadi, suatu kejadian X dibagi dengan banyaknya populasi. Jadi, dari populasi dari suatu kejadian, katakanlah X dibagi dengan apa namanya eh, jumlah populasi atau N besar ya. Nah, dibagi menjadi dua, yaitu ada yang populasinya tidak terbatas dan ada yang terbatas. Yang tidak terbatas ya, tinggal kamu kalikan aja dengan standar errornya. Nah, rumusnya ini nih. P dikurangi Z alfa per 2 dikali standar errornya lebih kecil daripada proporsi. Ini kan ini ditanyakan proporsi. Lebih kecil pada proporsi ditambah Z alfa per 2 dikali ini apa standar errornya. Nah, standar errornya dirumuskan sebagai akar dari P dalam kurung satu dikurangin P per N. Nah, kalau populasinya terbatas, nanti tinggal dikalikan kayak tadi ya, faktor koreksi ya. Ada N dikurangin N kecil, dibagi N besar, dikurangin satu diakarkan. Nanti dimasukin dalam interval konfidensinya ini gitu. Tapi yang membedakan adalah standar errornya. Contoh, estimasi proporsi kebiasaan membaca. Dalam sebuah survei mengenai kebiasaan membaca, 60 dari 20 responden itu menyatakan bahwa mereka membaca buku setidaknya satu kali sebulan. Nah, ini berarti kita mencari interval konfidensi untuk proporsi ya, 95%. Sama kayak tadi, karena ada 60 orang dari 200 berarti kan 0,3. Simpangan bakunya berarti akar dari 0,3 dikali 1 dikurangi 0,3 dibagi 200 dapatnya 0,034. Nah, karena di sini dia menggunakan Z 95% berarti kan dapat yang 1,96 ya.
Berarti tinggal 0,3 nih P-nya ditambah plus minus 1,96 dikali 0,032. Dapatnya 0,3 plus minus 0,632. Kalau dijumlahkan dapatnya adalah 0,3632, 35. Kalau dikurangkan dapatnya 0,2362. Atau mau dijembreng jadi begini, ya sama aja. Gitu. Kasus keempat adalah yang ada faktor koreksi ya, yang ada nilai proporsinya, apa namanya, nilai populasinya diketahui. Jadi terbatas gitu, nah, populasinya terbatas. Jadi sebuah universitas memiliki 10.000 mahasiswa. Dari sampel acak 500 mahasiswa, 150 menyatakan mereka aktif dalam kegiatan. Bentar ya. Ya, dari 550 dinyatakan mereka aktif dalam kegiatan organisasi kampus. Hitunglah. Nah, sekarang interval kepercayaan 90% nih, teman-teman. Ya, 90%. Berarti Z-nya yang 90%. Berarti yang alfanya 10%. Nah, ini P-nya 150 dibagi 500, 0,3. Kemudian kita cari nilai standar errornya. Tadi ya, udah dicari. Kemudian dikali faktor koreksinya. 500 dikurangi 150 dibagi 500 dikurangi 1, dapatnya segini. Gitu kan. Nah, untuk Z 90% itu adalah 1,645. Terus kemudian interval kepercayaannya begini kan. Nah, dikali dengan ini margin of errornya ya menjadi begini. Berarti nanti eh, interval kepercayaannya adalah ini proporsinya antara 0,2608 sampai 0,3392. Dikit lagi ya. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam pendugaan parameter untuk dua rata-rata. Untuk dua rata-rata untuk populasi yang terbatas, berarti ada dua rata-rata ya. Berarti kita X1 bar dikurang X2 bar plus minus Z alfa per 2 dikali ini eh, apa standar errornya ya. Sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma 2 kuadrat dibagi N2. Untuk dua rata-rata populasi terbatas, X1 bar dikurangi X2 bar plus minus T, apa namanya, menggunakan uji T ya. Jadi kalau populasinya terbatas berarti dia ukuran sampelnya kecil gitu. Untuk N1-nya kurang dari 31 dan N2-nya tuh kurang dari 30 gitu maksudnya. Berarti nanti menggunakan tabel T ya. Kalau dia yang tidak terbatas, yang besar menggunakan tabel Z. Kalau yang kecil dia menggunakan tabel T. Nah, tabel T tadi sudah dikenalkan ya. Yang belum dikenalkan tabel Z. Nanti saya bikin bikin bikinkan, kalau enggak saya carikan video untuk mencari tabel Z. Studi 5, estimasi perbedaan rata-rata waktu yang dihabiskan oleh siswa dari kedua metode pembelajaran. Jadi di sini ada seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan dalam rata-rata waktu yang dihabiskan siswa pada dua metode pembelajaran. Ada metode A dan metode B. Iya, nggak apa-apa. Iya, ya, Rosdiana. Eh, Save light ya. Oh iya, oke. Save light Mbak Rosdiana. Mm-mm. Itu mana tadi? Siswa pada metode A memiliki rata-rata 5 jam. Oke, berarti rata-ratanya 5 jam. X bar satunya 5 jam. N satunya 30. Simpangan baku S satunya 1,5 ya. Untuk rata-rata untuk metode B-nya berarti X2 barnya 4,2, N2-nya 35, simpangan bakunya sigma 2-nya 1,2 jam. Interval kebajikan 95%. Nah, ini ya tadi udah dijelasin. Selisih rata-ratanya adalah 0,8. Nilai Z-nya 95% dapat 1,96. Dicari, dikurangin ya kan. 0,8 plus minus 1,96 akar dari ini. Dapatnya segini. Berarti perbedaan rata-rata waktu yang dihabiskan siswa di kedua metode itu antara 0,13 sampai 0,47. Begitu. Lagi, estimasi perbedaan rata-rata dua produk ya. Sebuah perusahaan melakukan penelitian mengevaluasi dua produk yang berbeda. Dalam uji coba ada 10 produk A menghasilkan rata-rata skor 78. Simpangan baku 4, 12 pengguna produk B menghasilkan rata-rata skor 74 dengan simpangan baku 5. Hitunglah interval kepercayaan 95%. Ini teman-teman ya.
Jadi selisih rata-ratanya 78 dikurang 744. Kemudian em, apa namanya? Karena ini lebih kecil kan, N-nya kan 10 sama 12. Berarti menggunakan tabel T ya. Tabel T itu kan derajat bebasnya kan N1 tambah N2 dikurangin 2 gitu ya. Dikurangi 2 karena ada dua variabel, ada N1 N2 dikurangi 2. Kalau cuma satu berarti dikurangin satu gitu kan. Dapatnya 20. Berarti kan di sini perhatikan karena di sini interval kepercayaannya 95%, maka T tabelnya 2,086 teman-teman ya. DF-nya 20 nih kita cari lagi di sini nih. DF-nya 20 kita ambil yang 0,95 ya. Ini ya. Yang ini kan? Ya, jadi gini teman-teman kita ngambil alfanya ya. Alfanya kan 95% berarti kan 5%. Berarti kan yang 20 sama ini 1,724. Gimana tadi? Kok enggak sih? 2,086. Tunggu. Oh iya ya, karena dia dua-dua sisi ya. Nanti saya jelasin nih kenapa ya. Ini teman-teman di sini ada 0,050 ya sampai 0,025. Perhatikan, nanti yang diambil yang ini loh teman-teman, bukan yang ini ya. Yang diambil yang ini 0,050 gitu. Sampai 0,025. Berarti kita ambil yang ini teman-teman nih. 2,08596 nih, itu. Nih, ini yang ini diambil. Ini kan ini 0,05 nih. Nah, ini yang diambil. Ini 0, nah tuh. Mana tadi? Mana tadi tuh? Ini ya. Nih 0,2,086. Udah deh dicari interval kepercayaannya dapatnya adalah segini. Gitu. Kemudian terakhir, terakhir. Pendugaan parameter untuk dua proporsi ya. Untuk dua proporsi berarti dikurangin P1 dikurangin P2 nih kayak gini. Plus minus margin errornya dikalikan dengan Z-nya dikali dengan standar error. Nah, standar errornya gimana teman-teman? Kayak gini nih. Jadi sama dengan akar dari P1 dikali 1 dikurang P1 dibagi N1 ditambah P2 dikali 1 dikurangi P2 dibagi N2 gitu. Contoh, nih, lembaga survei ingin meneliti dua grup masyarakat terkait pandangan politik. Grup pertama terdiri dari 300 responden, 180 setuju. Nah, ini kelihatan banget proporsional nih, proporsi nih. Dari 108, 300 ada yang setuju 180 gitu kan. Yang setuju bahwa media sosial adalah sumber berita politik yang dapat dipercaya. Kemudian ada grup lagi yang kedua, 250 responden, 130-nya dinyatakan setuju dengan pernyataan yang sama. Coba kita lihat apakah ada perbedaan proporsi responden yang setuju dari kedua grup tersebut. Logikanya ya, kalau kita lihat kayak gini nih, gimana caranya kita bisa menentukan bahwasannya itu ada perbedaan atau tidak kalau kita tidak menggunakan teknik statistik? Kelihatannya dari 180 sama 300, kemudian 130 sama 250 agak-agak mirip ya kalau kita bagi gitu kan. Tapi kita tidak bisa melihat itu cuman sekedar tebak-tebak buah manggis gitu kan. Kita harus hitung dengan menggunakan pendekatan statistik. Nah, inilah. Nah, teman-teman, hmm, di luar negeri, di Indonesia sih sebenarnya udah mulai ya. Di luar negeri, eh, orang-orang yang kuliah statistik, orang-orang yang menguasai statistik, itu dibayar sangat mahal ya teman-teman. Bahkan dia bisa di rumah saja itu pegang beberapa job gitu untuk mengolah data seperti ini, gitu ya. Kenapa? Ini adalah sekarang orang udah trennya ke data ya, gitu, data science ya. Ini juga bagian dari data science gitu kan. CEO, CFO, komisaris dan lain-lain dia minta ada satu, oh, dia biasanya jasa konsultansi gitu untuk bisa membaca tren ini dan orang-orang statistik lah yang sebenarnya sangat sangat di apa ya di sangat memungkinkan itu untuk memberikan analisis ini teman-teman. Bahkan ini saya bukan yang nggak bangga jadi orang Indonesia, enggak ya. Gitu. Cuman saya diceritain teman saya gitu begitu 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 dihargainya gitu kan, apa namanya,
kemampuan ini gitu oleh pemerintah luar gitu. Di Indonesia sendiri sebenarnya juga saya merasakan juga sama kok. Saya dulu waktu kuliah atau masih S1 gitu, saya bisa nabung, bisa nyimpen gitu yang mungkin teman-teman seusia saya itu nggak segitu gitu simpenannya gitu. Dan saya cuman di rumah gitu. Jadi saya dari S1 tuh udah yang dipercaya untuk olah data, teman-teman. Olah data kerjanya cuma di rumah, orang datang data, kita olah kayak gitu. Ya memang sangat menggiurkan ya eh, profesi ini gitu. Nah, ini maksudnya aku bukannya mau nyombongin aku bagaimana-bagaimana, enggak gitu. Cuman walaupun kamu tuh orang manajemen, jangan anti ya sama statistik. Apalagi kalau teman-teman itu udah bekerja ya. Kalaupun teman-teman punya kemampuan untuk bisa baca data, teman-teman bisa level up loh karirnya gitu. Apalagi teman-teman udah bisa nggunain yang namanya teknologi-teknologi yang terbaru gitu, seperti Python ya, R gitu kan. Oh, minimal inilah SPSS juga lumayan kok. Udah oke juga gitu. Tuh, jadi jangan apa ya, jangan merasa kayak bermusuhan atau aku kesel gitu. Ya itu kan berarti kan ya udah kamu pengennya ya jalan di tempat aja kan mungkin gitu karena nggak mau mencoba challenge-challenge gitu. Tapi ini salah satu rezeki dari Tuhan lah ibaratnya peluang. Ini salah satu peluang. Tapi kalau misalnya kamu ingin berkembang di bidang yang lain sih sok ya bisa public speaking kamu bagusin kan gitu. Nah, tapi kalau kita punya bagus juga di analitik, bagus juga di soft skill gitu kan, istilahnya public speaking bagus gitu. Kamu bisa menjadi apapun. Kamu akan bisa jadi leader gitu. Seperti itu. Kok sekarang itu kan perang perang yang terjadi sebenarnya perang proksi ya, teman-teman, ke depannya. Ini bentar lagi mungkin ya. Kita nggak kayak model ya, saya nggak tahu ya kalau untuk pengecualian kayak di Gaza, Palestina itu udah ngecualin lah gitu ya. Tapi perang yang akan terjadi nanti ke depannya itu adalah perang dalam bentuk eh, apa intelijensi cyber gitu. Kita curi mencuri data sehingga kita tuh bisa perang secara ekonomi. Jadi kita menundukkan ekonomi. Ya itu mungkin konspirasi lah ya, entahlah gitu. Jangan-jangan ada satu negara yang siap-siap gitu kan dengan senjata persenjataan kita I don't know gitu kan. Tapi itu juga mungkin terjadi dan mungkin sudah pernah terjadi loh teman-teman. Iya, perang dagang. Perang dagang, perang ekonomi itu basisnya data semuanya. Basisnya data. Dan kita itu sangat miris ya, Kak. Ini kebetulan saya kan adalah apa pengurus UMKM ya. Saya kan di IWAPI ya, teman-teman cerita ini saya humasnya IWAPI ya. Humas Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Jadi kita itu emang saingannya udah sama Cina gitu ya. Batik misalnya pengusaha batik. Ya kalau misalnya kita bertahan dengan produk kualitas yang memang unggulan ya, mungkin bakti tulis gitu kan. Tapi dengan harga yang mahal ya, ya mungkin kita cuma segmented aja gitu. Sedangkan Cina udah berani bikin batik yang harganya ya mungkin enak, bagus cuma 100 ribuan kan kayak gitu. Nah, itu itu udah salah satu bentuk dari apa namanya? Salah satu bentuk dari perang itu udah dimulai sebenarnya dari situ. Kok bisa dia seperti itu? Nah, itu pertanyaannya. Dia itu berarti punya punya data, dia bisa bisa menangkap tuh data-data. Kenapa dia bisa ongkos produksinya bisa jadi murah gitu? Kenapa? Kenapa dia bisa menyebar seluruh dunia tuh bisa kenapa? Itu karena dari data. Dia membaca itu, dia nangkap itu. Dan bahkan ya kalau ada orang Cina tuh ya, sarjana-sarjana lulusan statistik tuh benar-benar dijadikan raja di sana. Dibayar mahal gitu. Itu di luar negeri juga sangat mahal gitu. Makanya ya jangan ini ya, jangan ngerasa apa eh, rasa takut atau merasa terbebani gitu. Ya anggap aja kamu dapat wawasan yang mungkin sekarang masih sifatnya wacana. Mau lihat-lihat dulu. Begini toh begini begini. Tapi bukan jatuhnya antipati. Setiap kali ketemu rumus sigma, ketemu rumus-rumus akar gitu, jadi enek gitu. Karena nantinya yang bakal bisa bertahan adalah
orang-orang yang punya kemampuan itu, teman-teman. Ya, gitu. Ini, saya kok kemana ya? Nih, udah ya. Nah, terakhir. Terakhir. Nih, estimasi perbedaan proporsi penggunaan yang sukses login. Nah, ini teman-teman yang informatika nih. Sebuah perusahaan teknologi menguji dua antarmuka login ya dari antarmuka A sebanyak 240 dari 300 yang berhasil login. B sebanyak 210 dari 280 yang berhasil login. Tentukan interval kepercayaan. Ini ya teman-teman. Jadi mulai teman-teman mencari proporsi dari masing-masing grup. Tadi udah diajarin, kemudian dikurangin, ya kan? Terus kemudian teman-teman cari apa tadi namanya margin of error ya. Jadi teman-teman mendapatkan nilai dari Z-nya itu dapatnya kan 1,96 karena apa? Tingkat kepercayaan 95% kan tadi udah diajarin. Kemudian teman-teman cari apa? Standar errornya ya. Standar errornya kan akar dari P1 dikali 1 dikurang P1 dibagi N1 ditambah P2 dikali 1 dikurang P2 dibagi N2 kan gitu. Cari-cari masukin lah kan gitu kan. Nah, dapatnya 0,0347. Kemudian teman-teman masukin, plug in semuanya didapatkan nilainya gitu. Jadi 0,05 plus minus 1,96 kali 0,0347 dapatnya batas bawahnya minus ya 0,018 sampai 0,118. Nah, kita sekarang rangkum ya. Tadi kita sudah belajar nih pelajaran ini ya untuk estimasi interval. Nanti saya kirim nih video apa namanya PPT-nya. Untuk populasi yang tidak terbatas, ya rumusnya ini, X bar dikurangi Z alfa per 2 dikali sigma X bar, standar error, ya lebih kecil daripada mu, lebih kecil daripada X bar ditambah Z alfa per 2 dikali sigma X, atau yang disebut standar error, ya. Keterangan di sini, ya standar errornya adalah sigma dibagi N, akar N. Kalau populasi terbatas, nanti standar errornya kita kalikan dengan faktor koreksi akar dari N dikurangi N besar dikurangi N kecil dibagi N besar dikurangi satu. Untuk proporsi ya, seperti ini proporsi lebih kecil dari ya batas bawahnya P dikurangi Z alfa per 2 dikali standar errornya. Standar errornya adalah akar dari P dikali satu dikurangi P dibagi N. Yang di sini batas atasnya berarti dijumlah ya. Untuk populasi yang terbatas berarti dikalikan dengan faktor koreksi standar errornya kan gitu. Nanti rumusnya seperti ini. Untuk dua rata-rata populasi yang tidak terbatas, berarti nanti ada batas batas bawahnya dari X1 bar dikurang X2 bar dikurangi, ya kan? Kalau batas bawah dikurangi dengan margin errornya, ya, gitu. Kalau di atas atasnya ditambah dengan margin errornya. Untuk dua rata-rata populasi terbatas dengan menggunakan distribusi T, X1 bar dikurang X2 bar, plus minus T alfa per 2 dikali DF akar dari S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2, gitu ya. Untuk dua proporsi tidak terbatas, ya, tinggal kita kurangkan saja plus minus dengan Z alfa per 2 dikali sigma P. Dengan faktor koreksinya, ya akar dari P1 dikali satu dikurang P2, P1 dibagi N1 ditambah P2 dikali satu dikurang P2 dibagi N2. Alhamdulillah, selesai. Ada pertanyaan nggak nih? Coba, pertanyaan nggak? Yuk, ada pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, kita foto. Ada nggak pertanyaan, teman-teman? Nggak ada. Ya, oke, Nes. Oke, kita bersama yuk. Yuk, tiga, tiga. Iya, Alisa. Oke. Yuk, tiga, dua, satu. Lagi. Tiga, dua, satu. Baik, terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman. Chatnya sudah ya. Saya akhiri. Baik, ya sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.